Selamat datang kembali di sebuah momen untuk rest, untuk refresh. Di sebuah momen akhir minggu di mana kita akan duduk, mungkin kita tiduran di rumah. Apapun gaya yang Bapak Ibu saat ini sedang lakukan, mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mulai malam ini, Bapak Ibu izinkan saya bertanya kepada setiap dari kita dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan ini, Bapak Ibu. Satu hal, Bapak Ibu. Satu hal yang menurut Bapak Ibu bisa membawa kehidupan kita ke sebuah titik yang harusnya lebih bahagia atau lebih baik. Apa, Bapak Ibu? Pikirkan satu hal. Satu hal ini bisa pasangan hidup. Mungkin kita rasa jika kita punya anak lebih banyak, kita akan lebih bahagia. Atau mungkin jika kita pergi keluar dari pekerjaan yang sekarang, mencari sebuah pekerjaan dengan model yang lain, bisa membuat kita lebih bahagia, saya mengajak kita memikirkan satu hal ini. Bebas, Bapak Ibu. Satu hal saja yang menurut Bapak Ibu bisa membawa kita ke sebuah titik kehidupan yang lebih baik. Saya berikan waktu 10 detik. Satu hal. Oke, Bapak Ibu. Satu hal sudah ada. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu saat ini, tapi satu hal yang membawa kehidupan kita lebih baik kalau kita miliki. Lalu pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, adalah ini. Kenapa satu hal itu? Kenapa harus itu, Bapak Ibu? Kenapa harus pilihannya jatuh pada satu hal itu? Kenapa hal yang ini bisa membuat hidup saya kok rasanya menjadi lebih baik? Bisa membuat hidup saya kok rasanya bisa menjadi lebih bahagia? Oke, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita, kita berjuang, Bapak Ibu, untuk kemuliaan, untuk kehormatan dan ketenaran. Kita berjuang sampai kalau bisa seluruh dunia mengenal nama kita. Dengan akal dan kerja keras, kita menumpuk kekayaan, dan kita menjadi berkuasa di dalam dunia ini. Namun ketika akhir dari perjuangan kita mendekat, ketika ajal sebentar lagi datang, kita berkaca melihat ke belakang, melihat perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan, maka kita menemukan bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak terletak pada semua itu. Maka kebahagiaan sesungguhnya hanya terletak di dalam sikap cinta kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati. Mari kita mengambil waktu tenang. Mari kita berdiam bersama dengan Tuhan. Mari kita menutup mata. Apapun yang saat ini Bapak Ibu sedang kerjakan, posisi apapun, mari menenangkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran kita.
Saudara-saudara, selamat malam. Mari sebelum kita akan bersama-sama merenungkan tema yaitu tentang complacency atau puas diri, saya ingin mengajak kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa yang merupakan lagu yang akan kita dengarkan bersama. Biarlah kata-kata di dalam lagu ini merupakan doa kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Complacency. Apa sih maksudnya? Saudara-saudara, pada satu kali di Singapura itu ada satu banjir besar sampai wilayah
yang bisa dikenal oleh orang-orang yang kalau pergi ke Singapura, yaitu wilayah Orchard Road dan sekitarnya, juga kebanjiran. Lalu dari pihak pemerintah muncul kata ini, complacency. Mereka katakan bahwa kita selama ini puas diri. Kita menganggap bahwa nggak mungkinlah ini terjadi di Singapura. Karena kita ini oke. Kita ini semuanya sudah beres. Dan semuanya berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya, kepuasan diri kita membuat kita lalai, dan kepuasan diri itu sebenarnya tidak berdasarkan fakta yang ada. Sehingga pada saat kondisi yang terjadi pada waktu itu, lalu Singapura tidak siap untuk menghadapinya. Saudara, kalau itu adalah masalah negara, masalah yang terjadi di dunia ini yang sifatnya sementara. Lalu bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah saudara merasa ngapain sih mesti oasis setiap minggu? Ngapain sih saya mesti saat teduh setiap hari? Kenapa sih saya mesti merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Kenapa sih saya perlu semuanya itu? Saya oke-oke saja kok. Saya baik-baik saja kok. Complacency. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita merasa oke-oke saja secara kerohanian. Kita merasa tidak ada masalah di dalam relasi kita dengan Tuhan. Tapi sebenarnya tidak demikian yang Tuhan lihat. Saudara-saudara, ada satu ayat dalam bagian firman Tuhan yang menyatakan seperti ini. Dari 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kalau saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini berbicara tentang segala hal yang terjadi pada umat Tuhan. Sampai lalu di 1 Korintus 10 ayat 13 berbicara tentang hati-hati dengan pencobaan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak mencobai, pencobaan datang dari si jahat. Dan itu yang harus kita waspadai. Kenapa, saudara? Pernyataan ini dengan jelas mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. The danger of complacency. Bahaya puas diri yang tidak memiliki dasar yang benar. Saudara ingat Daud di dalam 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini dinyatakan kepada Saul, dan lalu pernyataan saudara yang menunjuk kepada Daud. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Lalu ayat berikutnya di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini pada waktu Samuel diperhadapkan pada anak-anak, kakak saudara-saudara dari Daud. Dan ini yang dinyatakan Tuhan. Berarti apa? Daud adalah orang yang diperkenan, yang berkenan di hati Allah. Yang lalu yang kedua dikatakan bahwa ini adalah orang yang Tuhan melihat hatinya. Namun saudara jangan lupa, semua yang dinyatakan Tuhan atas diri seseorang, itu atas dasar belas kasihannya. Atas dasar anugerah yang diberikan kepada saudara dan saya, termasuk Daud.
bukan lalu harus menjadikan Daud merasa puas diri dan lalu merasa dia tidak usah berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Daud berzina dengan Batseba. Orang itu, seorang anak Tuhan, bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Makanya kenapa Tuhan mengatakan, jangan pikir kamu tidak bisa jatuh. Terus berhati-hati. Berikutnya, siapa yang tidak kenal Petrus? Petrus yang Tuhan Yesus katakan kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau lihat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Petrus menjadi batu karang yang memegang kunci kerajaan sorga. Atas anugerahnya, atas anugerah Tuhan, maka Petrus boleh dijadikan seorang murid Tuhan Yesus. Dan di atas pengajaran wahyu yang Tuhan berikan kepada Petrus, maka di atas firman Tuhan itu, maka gereja akan berdiri. Bahkan Petrus pun berkata, biar semua itu pada saat Tuhan Yesus di saat-saat akan masuk ke dalam masa kesengsaraan dia, Petrus mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Pada saat Tuhan mengatakan kita harus waspada. Firman Tuhan di Efesus pasal 6 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam kedekatan dengan Tuhan. Di dalam kita dikuasai oleh seluruh kebenaran firman Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, bukan kekuatan kita sendiri. Maka firman Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan, seluruh, bukan 1, 2, 3, seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bukankah firman Tuhan di bagian lain mengatakan bahwa iblis ini seperti singa yang terus meraung mencari celah untuk memangsa kita anak-anak Tuhan. Bahkan setelah Tuhan Yesus dicobai, lalu dikatakan iblis itu pergi, tapi terus mencari celah, mencari kesempatan untuk kembali menjatuhkan Tuhan Yesus. Saudara, di satu sisi ada si jahat yang terus berusaha mencoba itu menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Di sisi yang lain, si kedagingan ini ada saat-saat setuju dengan apa yang dikatakan oleh si jahat atau si iblis ini. Si daging ini mempunyai suatu perasaan yang sama untuk mengalihkan hati dan pikiran dan hidup kita tidak terfokus kepada Tuhan, tetapi berfokus kepada diri dan kepada dunia ini. Makanya firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Siapapun saudara dan saya, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kedekatan dengan Tuhan, tanpa kita terus menjalin relasi yang benar dengan Tuhan. Hati-hati. Tanpa kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hati-hati.
Jangan puas diri yang tidak berdasar kepada Tuhan, kepada relasi dengan Tuhan, kepada mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, pada saat ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan bagaimana relasi saya dengan Tuhan saat ini. Apakah saya sekarang sedang puas diri? Kalau puas dirinya atas dasar firman Tuhan, atas dasar relasi yang benar dengan Tuhan, it's okay, gak apa-apa. Tapi kalau puas dirinya, complacency itu, dalam arti complacency yang tidak atas dasar fakta, yang tidak atas dasar, yang sama sekali tidak ada dasarnya. Hati-hati. Mari saudara, pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk saudara merenungkan lagu yang akan kita dengarkan bersama-sama ini. Apakah itu adalah saudara dan saya? Jangan menurut ukuran manusia, jangan menurut ukuran sendiri, tapi menurut ukuran Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara-saudara untuk diam sejenak di hadapan Tuhan dan merenungkan kata-kata dalam lagu berikut ini.
tersadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku agar ku setia Saudara-saudara, pada saat ini mari kita bersama-sama menutup mata, berdiam diri di hadapan Tuhan. Tenangkan hati kita, lembutkan hati kita, untuk boleh kita datang kepada Tuhan, membuka diri. Bagaimana keadaan rohani kita pada saat ini? Bagaimana sebenarnya relasi saya dengan Tuhan saat ini? Mari saudara, kita diam di hadapan Tuhan. Secara terbuka, mari kita bicara kepada Dia. Jadikanlah dirimu tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu siapa kami satu persatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ampuni kalau ada saat-saat, mungkin saat ini, kami merasa kami oke-oke saja. Kami tidak perlu berusaha keras untuk memegang tangan-Mu, untuk menjaga hati ini, menjaga pikiran ini, untuk tetap dikuasai oleh cinta-Mu, cinta kepada Engkau. Ya Tuhan, tolonglah, jangan sampai kami jatuh pada puas diri yang tidak berdasarkan pada Engkau. Tolong kami untuk terus berjaga-jaga. Tolong anak-anak-Mu ini, di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, tetap menjalin hubungan yang benar, yang baik, dan dekat dengan Engkau. Tolong kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan Oase pada malam hari ini. Kami berharap Bapak Ibu yang ada di rumah boleh kembali disegarkan. Dan minggu depan kami akan kembali di waktu yang sama. Bapak Ibu bisa mendaftar melalui Zoom. Kami tetap membuka pendaftaran melalui account Zoom. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan dan merasa lebih mudah jika ikut Oase melalui YouTube, kami juga bisa
dilihat melalui YouTube. Bapak Ibu tinggal menuliskan di search YouTube bagian yang ada di layar yang kanan bawah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, untuk pelayanan pada malam ini, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui transfer pada rekening BCA atau juga boleh memindai kode QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan kami pada malam ini, Bapak Ibu. Kami terus berharap Bapak Ibu dan kita semua bersama dengan Tuhan menjalani hari-hari kita. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.